Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kholidin di Opsi obrolan santai tapi serius. Opsi Opsi. obrolan santai tapi serius. Serius. Bingung gua. Di mana sih nyambung? Kali ini kita kehadiran tamu-tamu kita. Yang pertama ini ada Sekretaris Umum DPP Puhat Jakarta, yaitu Kiai Haji Amiruddin Syahid. Ini sahabat saya yang sudah lama berkecimpung di dalam kegiatan ulama dan habaib, dan beliau pada saat ini daulat menjadi sekretaris umum. Mudah-mudahan ini selalu berkelanjutan, Puhat bisa berjalan dengan baik di bawah bendera-bendera ketua dan sekretaris umum ini. Kemudian juga di hadapan saya ada bendara umum yang semuanya selalu jadi bendahara dimanapun organisasi yang ada, dia selalu bendahara. Ini ada Adinda Haji Sapi Matasan Abdullah Safi'i yang punya Bagabusa. Dan yang istimewa pada kali ini, siang kali ini, yang termin yang ketiga di podcast kita ini, yaitu Abangda Kiai Haji. Kok mau sebut Kiai Haji? Ada di depan, ya kan? Itu di samping di Al Ustadz Haji Akri. Kadang-kadang begitu dia. Gua pakai Patriot enggak apa-apa? Pakai. Oh, ini yang bener nih, yang bener. Kemanapun tetap dia pakai Patriotnya. Patrio. Iya, Akri Patriot. Kita sudah lama dulu berkecimpung di dunia entertain. Alhamdulillah bertemu kembali lagi di media yang lain. Yaitu beliau sudah jadi kiai, saya sudah jadi ustadz, saya masih jadi temannya ustadz. Baik, ini kali ini Bang Akri, Ya. kita ada di podcastnya di TV Puhab nih. Nah, Puhab TV. Puhab TV Puhab. TV Puhab. Ya. Kalau menurut Bang Akri yang sudah belakangan ini sudah beberapa tahun berkecimpung di dunia sebagai pendakwah, ya. Iya. Ini peran Puhab di dakwah kita pada saat ini itu bagaimana kalau menurut Bang Akri? Wah, regenerasi itu harus selalu ada, diciptakan atau tidak diciptakan. Nah, Puhab ini menjadikan sebuah sarana menurut saya untuk kumpulnya para regenerasi baik asatidz dan yang muda-muda lah gitu. Dan kalau saya sendiri kan dibilang muda juga udah enggak, tua banget juga belum, dibilang pinter banget juga enggak, bego banget juga ya kadang. Tapi di depan saya kan ada senior-senior saya. Ini beliau kan imam besar. Ini beliau juga imam kecil. Oh ya, ada imam besar, imam kecil. Kecil. Kalau yang besar semuanya yang kecil siapa dong? Iya. Gitu. Ya, kalau saya kan nggak besar juga nggak kecil gitu. Imam Jadi kuntet. tengah-tengah. Jadi imam nggak jelas. Cadangan. Imam kuntet namanya. Kayaknya serius banget. Apa karena pengaruh seragam apa enggak? Bisa jadi pengaruh seragam. Oh, Jadi kalau gitu mau pakai seragam nih. Itulah. Datangnya telat sih. Jadi masuk Puhab dulu. Oh. Udah masuk Puhab belum? Ini apa? Kan saya udah masuk. Oh iya, udah masuk Puhab. Enggak. Ini dengan adanya medianya Bang Akri, Ah. kita berharap nih ulama atau ustadz-ustadz yang sering tampil di TV itu semuanya bisa masuk Puhab. Jadi kita kan ada program juga pengajian nanti rutin, ada ulama umaro itu membuat tablik akbar, juga ada ulama, juga ada pengajian rutin yang kita selenggarakan. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang menunjang dari kegiatan agama. Santunan juga ada. Pasti. Nah, itu harus datang saya karena juga saya termasuk salah satu ustadz yang harus disantuni. Orang yatim piatu juga. Enggak, kan kalau sepi job gimana kan dari mana Oh, kita? sekarang lagi sepi nih. Oh, ini dewan penyantun. Kan dewan penasehat, ini dewan penyantun. Kalau dua-duanya penasehat, tentu siapa yang nyantunin gitu kan? Iya benar. Jadi harus disantunin sekarang. Harus. Kalau masa pandemi kemarin emang panggilan kagak ada. Kalau kemarin itu bukan panggilan nggak ada ya, bukannya. Yang manggil mah ada, cuman yang bayar siapa? Gitu kan. Itu persoalannya karena kemarin itu kan kita nggak boleh berkerumun. Iya. Nah, sementara kita ini orang-orang yang bisa kerja kalau ada perkerumunan gitu kan. Iya. Nah, karena dengan corona itu kita nggak boleh berkerumun, otomatis lapangan kerja kita habis dong. Habis. Makanya sekarang ini agak sedikit nyaman. Ada yang manggil Ada sekarang. yang manggil, jadi kejar setoran yang kemarin ketutup 2 kali. Oh, jadi 2 kali lipat kalau bayarannya. Enggak, 2 kali mulu dan kemarin kagak ada. Saya pengen dinasihati sama beliau. Nah, bagaimana kita kan sebagai penasehat, ya kan, dewan penyantun, ya kan, sebagai bendum ya. Ini
Sekum. Ya ini Sekum, Bendum. Nah, saya pengen banget tuh dikasih nasihat lah bagaimana sih menghadapi proses dari sepi menjadi rame. Ah, itu ada pertanyaan tuh. Jadi bukan dari host nih. Karena tadi dia bilang katanya apa sih kalau ditanya gitu kan. Tapi ini pertanyaan lah si bintang tamu kan langsung kan. Nah, itu gimana? Sekum. Sebetulnya tugas Skum bukan dalam wilayah itu. Skum itu hanya menandatangani jabatan seseorang. Bang Akri mau diangkat sebagai apa? Ketua cleaning service misalnya. Saya yang tanda tangan begitu Bang Haji. Pasti ini bukan Itu lihat singgung, lihat muka. Lihat muka ya. Ya apa saya sih mau aja. Begitu. Jadi sekretaris umum itu bukan tugasnya dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip untuk memberikan dakwah, kemudian ceramah apa segala macam, karena bukan dalam ranah saya sebetulnya. Tapi kalau boleh saya tawar, Tuan Guru, itu kan dalam skup organisasi sebuah Ya. kita ini kan sudah seperti keluarga. Betul. Artinya ada yang mesti kita pisahin di luar dari itu kapasitas atau status kita sebagai siapa. Tapi kalau di sini saya berharap sebagai keluarga. Ya. Karena saya merasa begitu datang ke Puhab ini seperti keluarga. Begitu nyampe pintu, keluarga gitu. Ini Bendum nih. Ini kelihatan waktu kemarin sebelum pandemik itu Bang Haji Akri itu gemukan. Mungkin dulu masih banyak bawa berkat dia ya. Kalau habis ceramah bawa berkat dalam satu hari bisa 5 berkatnya banyak kan gitu kan. Ini kurusan. Kemarin mungkin masa pandemik dia kagak ada berkatnya. Ini gimana nih cara solusinya biar dia gemuk lagi nih? Ini fitnah. Fitnah. Tapi fitnah yang pas. Ada fitnah pas. Ada fitnah hasanah memang. Mungkin juga nih. Kasih kesempatan beliau. Oh iya ini makanya mungkin juga nih ada dari bendara umum ini bisa memfasilitasi Bang Akri untuk bisa terus berceramah, atau memang kalau dia nggak ceramah kita santunin gitu kan, gimana Bendum? Mungkin saya pikirin dulu buat nyantunin beliau. Oh iya. Pikirannya bagaimana? Mikirin Emang dipikirin aja, nggak disantunin, dipikirin. Besok ketemu gimana? Masih mikirin. Ketemu lagi gimana? Masih mikirin. Terakhir, oke maaf, saya udah nggak bisa mikir. Gini, status kita berdua ini menang. Kalau Bang Haji Akri itu masih dia bilang gue ini anak yatim, gitu kan. Kalau kita berdua, kita yatim piatu. Begitu. Jadi kita berdua menang dari dia. Bertiga. Jadi Bang Akri yang harus lebih iba mendengarnya. Jadi Aku kita pikir aku yatim. Kamu yatim. Kamu kan? sudah piatu. Piatu. Kamu sebetulnya yatim piatu itu ditinggal mati atau ditinggal kabur? Ditinggal kawin. Enggak, yang saya tahu gitu ya, disebut yatim piatu itu ibu bapaknya meninggal dunia. Ya. Nah, piatu itu kalau meninggal ibunya. Ya. Nah, anak yatim itu karena ditinggal mati ayahnya. Nah, kalau ditinggal kabur itu kira-kira yatim bukan? Itu persoalannya. Nah, bagaimana kita mau nyari bapaknya jauh? Kan ada, maaf ya, sebagian adalah laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Dia punya anak di sini, dia tinggal. Tiba-tiba ada santunan dibawa anaknya. Apa dia bilang ini anak yatim? Seolah-olah bapaknya udah mati. Itu pertanggungjawabannya. Tapi berharap Fuhab ke depan ini akan menciptakan anak-anak yatim itu ke depan menciptakan anak-anak yatim. Berarti bapaknya bukan. Kalau selama ini dalam tanda kutip anak yatim itu disantuni, kita berharap ke depan anak yatim itu mereka yang menyantuni. Oh, itu konsep itu. Konsep Ini cuma masalahnya ini kualat apa kagak ini? Artinya dari sejak dini kita didik mereka. Pendidikannya, ya kan? Sekolahnya, pesantrennya, iya. masuk keluar negeri Timur Tengah dijamin. Dijamin. Disantunin. Enggak, jangan. Lihat usianya juga. Iya. Kalau emaknya udah 70 gimana? Jadi ya ke depan berharap mereka itu bisa menjadi orang-orang yang banyak memberikan manfaat. Bukan sekedar nungguin gitu. Tapi bagaimana dia bisa, sini. Jadi peran pendidikan Kiai yang harus seperti ini ya. Dan itu di Puhab bakal ada. Kita punya beberapa bidang. Ada bidang pendidikan, bidang ekonomi. Insya Allah semuanya akan berjalan. Dan tempat inilah insya Allah akan mendidik mereka.
Dan anak-anak jalanan sekarang sudah mulai bergabung dengan kita. Tadi juga ada penampilan dari anak-anak jalanan, Masya Allah. Tapi saya juga suka ketemu tuh, ada istilah baru sekarang. Namanya rojali. Rojali. Rombongan jamaah liar. Iya, ada itu yang suka di lampu merah, adik-adik kita tuh suka pakai kain sarung tapi nongkrong di lampu merah, pernah ketemu nggak? Iya. Pernah ketemu nggak? Nah itu juga perlu kita kita rangkul. Karena ada kesan begini, begitu selesai acara mereka masuk ke rumah ketok pintu minta ongkos pulang gitu kan. Ini ada di beberapa daerah yang sudah ada seperti itu. Nah saya tawarkan juga bagaimana Puhab untuk menyikapi hal seperti itu. Ada nggak? Ada, mesti ada kerjasama Nanti kita antara Fuhab dengan Pemda misalnya. Oh. Pemda kan punya fasilitas itu, Dinas sosial. dinas sosial. Gitu. Jadi tidak selamanya dibebankan kepada bendahara umum atau barangkali. Dia juga kan punya anak bini, Bang. Oh punya. Kacau. Sekalinya ngomong dikit, gue demennya mancing dah. Gue demen mancing dah. Iya, gitu. Paling didelet sih pakai dia. Disuruh delet. Dia karena punya kuasaan masih suruh delet. Iya manusiawi, sekali dua kali. Bang Haji PI, iya gitu. 3 kalinya Bang Haji PI, emang gue ngurusin lu doang. Oh, tapi saya nggak lihat tuh bahasa itu di beliau. Iya. Pernah juga dia ngomong. Enggak, saat ke ini doang maksudnya. Oh. Kalau amannya enggak. Karena Karena enggak. kalau saya lihat penampilannya kan dia masih bermuda, Ya, tapi artinya pergaulannya kan ya Iya. semua kelas lah. Sampai kemarin saya lihat gubernur aja nyalamin tangan beliau. Iya. Kalau orang besar, Nah, dia ngacung. Ngacung masih disalamin. Ini Bang Akri, ini kan pengalaman sebagai pendakwah. Iya. Ada siapa sih? Ada itu Penggemar. Sebagai pendakwah kan udah berjalan lama setelah dari Patrio itu juga kemudian sebagai pendakwah. Ini pengalaman Bang Akri nih. Kalau ketemu pas pada saat lagi ceramah gitu kan. Ini momen apa yang paling disukai gitu kan. Dan juga momen apa yang paling tidak disukai. Yang kedua sekaligus juga nih kalau ketemu sama guru atau ulama atau habib yang senior itu lagi ceramah kekok apa enggak? Oh iya, itu ya saya jawab di depan dulu yang pertanyaan terakhir itu. Karena kadang-kadang kita biar bagaimanapun dengan orang yang berilmu itu dengan kita itu pasti ada jarak. Berasa gitu. Maaf nih, contoh, ini malaikat, ini jin, itu nggak bakal langsung gini. Gitu kan, ini kan para malaikat. Kalau saya kan ada, kalau ceramah separuh setan juga ngikut. Gitu. Iya, ya lihat muka lah ya, lihat muka ya. Nggak mungkin orang segini tuh dianggap soleh gitu kan ya kan. Sebab menurut saya benar itu kalau mati masuk surga itu orang benar. Kalau belum mati belum kelihatan. Kan gitu ya. Nah kalau yang paling saya suka apa? Ntar dulu. Jadi yang paling saya suka kalau jamaah ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ketawa lepas, wah, gitu kan seolah-olah banyak beban di dalam rumah itu yang memang harus dilepas. Kalau bapak-bapak tuh jaim ketawanya. Orang diliatin dulu baru nih. Gitu jadi keselin. Kalau ibu-ibu kan gitu kan seolah-olah pengen melepas beban. Tapi apalagi udah bapak-bapak punya jabatan juga. Susah itu kita ngajak ketawanya itu. Terus gimana caranya dia ketawa? Anda bilangin orang yang nggak mau ketawa cuma 2. Iya. 1 sakit, 2 banyak utang baru ya. Dia takut. Berarti kan 2 nih. Iya. Ini pejabat yang taruhlah kalau bicara utang nggak mungkin maunya kan. Tapi kalau bicara sehat apa enggak kita nggak tahu kan. Iya gitu kan. Karena ada pejabat yang ngomong diem aja. Ya kan? Begitu orang-orang udah pada pulang dia masih diem aja. Ternyata diangkat sama asistennya. Ayo jalan. Udah keberatan beban. Nah, tadi nih ngomong pejabat nih. Dengan pejabat nih, kalau kita ngelihat konstelasi politik sekarang ini sudah mulai 2024 sudah ada nih. Ini menurut Bang Akri nih, ini kira-kira nih, ini gubernur Jakarta ini dia kira-kira mau jadi calon presiden apa enggak ya? Asik. Ini pertanyaan nih. Ini ada senior-senior saya nih yang kebetulan mereka sudah punya jabatan di Puhab sendiri. Oh gitu. Bahkan mereka sudah sering berteman gitu kan. Artinya terlepas itu bahasa taklim atau apa gitu. Silakan. perlu di garis bawahi bahwa Puhab ini tidak terjun ke dunia politik. Oh, berarti saya tahu. Jadi mohon maaf ya. Ya saya maafin. Iya. Misalkan. Barangkali dari Bendung sendiri. Oh sama. Iya. Jadi tidak ada unsur politis. Nggak ada unsur politik. Pure. Siapapun mereka yang masuk ke sini
gitu. Cuma kita hanya berdoa mudah-mudahan Bapak Anies di 2024 akan menjadi presiden. Gitu aja doanya. Sama aja. Kan doanya doa. Sama aja. Kalau menurut saya, Iya. secara pribadi ya, kita perlu banget pemimpin negeri ini yang cerdas, yang tidak berpura-pura, yang tidak muna. Ada yang berpura-pura. Sejauh pandangan saya, Gak usah takut, bebas ini. Oh gitu ya? Iya. Saya pikir ternyata kepura-puraan juga ada yang membolehkan gitu, supaya nggak kelihatan banget jelas begonya gitu kan, Iya, pura-pura iya, penting iya. juga. Kalau secara pribadi, kalau gubernur ini memang orang yang cerdas. Saya akui cerdas, dan kita lihat prestasinya, Iya. dan kita lihat akhlaknya. Iya. Kalau besok di 2004 menjadi seorang 2024. presiden, 2024, Iya. artinya mungkin ini harapan sebagian masyarakat, terutama maaf ya, kalau notabene teman-teman Puhab banyak kan kalau secara suku ini banyak Betawinya lah, Iya. yang pribumi Jakarta, Iya. yang sudah berasa banget kita direndahkan gitu kan. Iya, iya. Andai kata memang beliau naik gitu, wah saya rasa ini dia menjadi imam untuk kita yang siap jadi makmum. Wah. Itu kalau memang imam sudah teriak Allahu Akbar, mungkin makmum udah nggak perlu santai-santai lagi, harus Udah bersegera siap-siap. gitu ya. Meskipun ibu kotanya pindah nanti ke Kaltim, gimana? Emang udah siap-siap pindah? Kalau pindah apa enggak saya belum begitu paham ya. Iya. Kan itu sebetulnya benar apa enggak sih gitu. Takutnya kan ya kalau yang ini jadi gubernur bisa aja. Enggak, gua maunya di Jakarta aja. Oh iya. Bisa aja kan. Kan dia udah menjadi orang nomor 1 umpamanya kan di Jakarta ini. Kalau saya sih masalah dia pindah ngikut enggak. Enggak. Diajak juga enggak. Karena memang saya secara struktur nggak masuk apa-apa. Oh iya, Yang karena saya itu, bukan siapa-siapa. karena terus tidak masuk apa-apa, seandainya nih, Iya. ya tim gubernur, tim Anies Baswedan lah misalnya, meminta Bang Akri untuk menjadi pendukungnya dan sebagai jubirnya nanti, itu bersedia juga kalau itu? Ya itu Itu kalau saya bilang tergantung. siap sedia, nanti saya dianggap bohong gitu. Yang jelas kita butuh imam gitu. Oh. Kalau masalah nanti imam memang sudah itu yang kita mau, kita nggak lagi takut nanti bacaannya salah, kita nggak takut lagi nanti bagaimana bacaan-bacaan terakhir setelah sholat itu nggak cuma nengok-nengok kemudian kabur, ya kan? Saya siap, saya siap. Ditunjuk malah nggak terlalu penting buat saya. Terus? Ngacung saya. Oh langsung? Oh ini yang bagus. Jadi kalau ngacung sendiri, siap menerima resiko nggak dapat bayaran? Nggak ada masalah bagi Nggak ada saya. masalah. Bayaran tuh bisa di belakang. Oh. Iya dong, kata bapak saya kerja dulu baru gajian. Iya. Jangan belum kerja kok udah minta gaji. Kalau DP-nya doang? DP nggak ada masalah, itu kan DP tanda ya. Iya. Nah saya kalau udah di DP-in, saya akan tetap akan saya datang. Iya. Karena kekurangannya lebih besar daripada DP-nya gitu. Jadi kalau ceramah bayaran yang belakangan nggak ada DP nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah saya, nggak ada masalah. Saya pun termasuk penceramah yang fleksibel ya. Iya. Kalau nggak dikasih duit ya ada surat tanah boleh. Gitu kira-kira. Iya, Kalau iya. untuk surat tanah nggak ada pakaian-pakaian bekas yang udah ukuran 1 gudang ya nggak apa-apa. Gitu. Fleksibel aja. Jangan dibilang oh apa-apa ceramah minta duit. Sudahlah urusan duit nggak usah ngomong. Masing-masing kita udah pada tua. Tapi Anda pernah dengar Bang bahasa itu? Hmm. Ada penceramah, teman beliau juga. Iya. Kalau ada penceramah minta bayaran itu dosa. Hmm. Penceramah minta bayaran itu dosa. Setuju saya. Tapi lebih dosa lagi jamaah yang ngundang penceramah. Iya, nggak bayar. Nggak bayar. Itu yang lebih setuju saya. Yang lebih setuju. Kasian banget, makin kurus dari bayar. Itu Bagi saya nggak dengar. hidup tuh nggak selamanya selalu duit. Kita butuh kekeluargaan, butuh persaudaraan, butuh urusan. Ya kadang-kadang kalau bicara duit malah ukuran kita anggap segitu gede ternyata bisa lebih gede. Betul. Jadi bagi saya duit itu nggak penting, ya kan? Masalah, iya. Amplop apalagi nggak penting. Maaf ya sekelas saya. Iya. Terus kelas emang? Iya. Udah tinggi jadi. Enggak kan saya pernah sekolah di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, iya. Ya, Iya. sanawiyah, aliyah. Iya. Ya kan itu kan kelas kan? Iya iya. Nah, karena dulu saya juga pernah ditawarkan kepala sekolah. Oh. Iya, ini sekolah ini kepalanya itu saya. Gitu. Jadi bagi saya duit gak terlalu penting. Yang penting itu jumlah. Jadi mau dibungkus atau tidak dibungkus, mau dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, bagi saya itu jumlah. Jumlah yang penting. Buat apa juga dibungkus dengan penghormatan? Saya sudah transfer ya. Ternyata cuma pego. Buat apa? Pego berapa? Pego 150.000. Emang dia pikir belanja online kali. Pego juga dapat kiriman. Gitu. Nah saya pengen masukan-masukan dari beliau. Iya. Karena biar bagaimanapun saya udah lama nggak ketemu beliau, apalagi sudah berjas ya. Saya khawatir besok ketemu lagi sudah berdasi. Mohon maaf ya. Nah itu suaranya dari apa mic-nya beda tuh? Gua pura-pura jahil. itu jadi
pejabat itu yang saya suka itu. Ada suara beda. Iya, seolah-olah menjaga kewibawaan. Oh, iya. Kalau ngomongnya nyablak seolah-olah nggak pengetahuannya kurang. Tapi kalau udah Nah ini guru saya sebetulnya. Coba manggil jadi pejabat. Coba gimana? Selamat malam. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Kayak di TV ya. yang pertama itu sebelum yang kedua. Dan yang kedua itu ya sebelum yang ketiga. Nanti akan kita isi 1, 2, 3. Itu saja barangkali. Jadi yang namanya pejabat itu bermain-main dalam suara untuk meningkatkan kewibawaan. Sebetulnya ngomongnya gampang banget gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya sampaikan aja, nggak usah pakai nyebut beberapa hal. Iya kan? Iya gitu. Makanya ada orang yang gitu. Kita tahu dia sehari-harinya, tapi begitu jadi pejabat pakai dasi ngomongnya gaya. Begini. Yang pertama saya ucapkan salam sejahtera buat semuanya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai sampah. Wah, sampah ini harus kita. Itu ada tukang sampah lewat gitu. Kentut katanya. Jadi ada orang yang ngomong doang. Dia nggak pernah mikirin sampahnya kemana. Dia juga nggak pernah mikirin siapa yang ngangkat dan yang buang sampah. Yang semua masyarakat tahu adalah bau sampah. Gitu kan? Kalau gubernur Jakarta ini ngomong dong atau enggak? Nah, saya belum paham nih. Karena sejauh ini saya bukan ada di tempat sampah. Bukan ngomong sampah. Kepribadiannya. Iya. Ya, wangi lah. Wangi ya. Kalau menurut saya wangi lah. Artinya beliau sangat bijaksana, beliau sangat cerdas, dan memang kita butuh pemimpin-pemimpin seperti beliau. Karena ada motonya dia, maju kotanya bahagia warganya. Itu moto ya. Moto. Oh, yang Iya, itu moto. Ada juga yang cepret-cepret. Oh, itu foto. Coba ini. Ini. Moto itu yang buat nyuci ya bang. Yang Itu buat moto. wangi. Ini satu lagi. Enggak ada udah. Terakhir pertanyaan, Bang. Ya. Pesan moral apa untuk PUHAP biar kita nih para pengurus untuk bisa aktif, untuk bisa selalu istiqomah di dalam menjalankan kegiatan PUHAP ini? Cakep. Saya melihat dari penampilan dan kehadiran teman-teman yang hadir di kantor PUHAP yang baru ini yang luar biasa. Ini hadiah ya dari apa? Hadiah dari Dipinjemin. Sertifikat. Oh, Diam-diam bang. oh. Ya, dia mereka. Ngomong diem-diem nggak apa-apa. Kau kalingan triplek nggak apa-apa, diem-diem kalingan triplek ngomong diem-diem jelas gitu. Ya kalau saya melihat ini regenerasi cerdas berikutnya ya, artinya dari komunitas PUHAP inilah bakal lahir tokoh-tokoh muda, ya tokoh-tokoh muda yang menjadi ulama, yang menjadi beliau kan imam besar, ya kan, ya yang lama di Timur Tengah, di Yaman, beliau sudah hafal Quran. Ini kan seperti target beliau tadi, adik-adik yatim itu yang punya kemampuan ditampung sama beliau, gitu kan, diurusin sama beliau, gitu kan. Beliau ngajar, nggak mungkin dong beliau nyari duit. Makanya saya nggak pernah melihat beliau cari uang. Yang saya lihat itu cuma ngeliatin HP aja, ting ting transferan masuk. Oh banyak. Kalau lagi ada acara, kalau nggak sepi. Nggak tahu dia nggak tahu. Nggak tahu. Makanya sering-sering gaul mana. Enggak, seorang ulama, seorang kiai nggak perlu kerja maksud aneh. Dia dengan pekerjaannya yang ngajar segala itu kan kerjaan dia, nggak usah lagi bawa proposal atau menemui seorang pejabat untuk mengeluarkan ini loh saya punya konsep ini nggak usah. Tapi konsep PUHAP sekarang itu dia nggak mau kirim proposal. Istilah katanya dia nggak mau dikasih ikan tapi maunya dikasih kailnya aja. Untuk dia kerja terus semuanya. Jadi PUHAP sekarang ini regenerasinya sekarang ini tanpa proposal. Cakep. Itu dia. Yang penting dapat duitnya aja langsung. Kalau proposal ada proses, dia langsung telepon dapat duit. Betul. Kadang-kadang proposal di kantor tuh Itu capek-capek bikin proposal. Iya, yang saya tahu Ujung-ujungnya emang duit juga. Jadi saya tahu begitu juga memang proposal itu bertumpuk, ya kan? Begitu selesai dibalik, begitu lihat doang, masuk bak sampah 2 kilo ini. Iya, yang penting kan hasilnya. Ya, dan saya berharap begitu kira-kira. Inilah dari abang-abang saya, senior-senior saya. Besok ke depan kita bisa melihat PUHAP itu bukan hanya cerita fiktif gitu kan, tapi memang kelihatan kader-kadernya. Mereka yang bisa pegang ini, pegang itu. Bahkan kalau menurut saya PUHAP ini bukan hanya tempat kumpul orang alim.
bukan hanya itu gitu. Dan sudah dibuktikan, Iya. Bang. Iya. Sudah dibuktikan dengan penampilan anak-anak, ada bakers tadi. Wah itu nanti kita ada touring religi juga. Bang Haji Akri bisa siap dong untuk kita panggil untuk bisa nge-touring ke daerah-daerah seluruh Jakarta dan motor daerah. gitu. Enggak, Enggak. naikin. Iya, maksudnya Kalau bawa berat. Ya, abis naik motor kita ceramah. jualan Timur Tengah loh dia. Lagi Gua udah angkat ke Yaman Timur Tengah, begitu gua bilang naik motor, enggak bawa motor, enggak naik. Kalau bawa gini. Oh gitu. Itu melihat udah tinggi. Jadi udah gitu. tinggi. Jadi kita merangkul semua lini, semua Setuju. komunitas, Setuju. siapapun mereka. Setuju. Dan dalam penandatangan prasasti ada bahasa dari Pak Anies tadi itu para alim, tempat berkumpulnya para alim. Gitu. Artinya dalam tanda kutip alim ini bukan sekedar dia mesti jadi ustadz, tapi semua alim. Alim dalam mengetahui. Ada yang mengetahui tentang ekonomi, boleh berkumpul di sini. Wah, dalam apa namanya? Bisnis, boleh berkumpul di sini. Bagaimana kita bisa memajukan Islam lewat media Fuhab ini? Setuju. Apapun yang kita bisa, ayo kita kumpul di sini. Kalau perlu guru besok regenerasi berikutnya di Puhab lebih dari itu. Ada kumpul pelawak-pelawak atau komedi. Oh, Ah, ini cakep nih. itu memang sebetulnya Iya, udah iya. ditugasin udah lama Bang Akri. Oh, udah ditugasin? Udah lama. Lah kenapa dia Udah lupa? lama. Iya mungkin faktor U kali ya. Oh iya lupa. Kadang-kadang kesel nggak sih kalau disuruh-suruh doang? Ya. Ya kan, disuruh-suruh doang. Ini kadang-kadang nyuruh tempatnya kita nggak tahu, Ah. ketemunya sama siapa. Alhamdulillah kan sekarang udah ada kosnya tempatnya. gimana. Kita oh, buktikan ini ke depan. udah ada 3 tuh. Yang nyuruh siapa, tempatnya di mana, ongkosnya di mana. Iya. Kan nggak usah pakai diomongin. Aku sudah Kita juga paham. paham. Paham doang. Banyak orang paham belum tentu ngerti. Tapi itu orang nggak perlu paham, nggak perlu ngerti. Kita perlunya ngasih. Baik, inilah kita. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bang Haji Akri, Siap. kemudian Sekum, kemudian Bendum. Alhamdulillah kita bisa ngobrol santai di sini. Ya. Bertemu kembali. Ya, nambahin dikit doang. Iya. Bukan hanya pelawak tadi. Saya melihat tadi teman-teman silat banyak. Iya. Kita punya moral untuk Iya, mereka. iya. Kalau perlu besok kumpulin bagaimana mereka yang bisa fighting. Bisa ikut apa namanya? Yang Smackdown, ikut yang tinju, ikut apa. Saya berharap seperti itu. Karena saya melihat ulama-ulama itu didampingi oleh para jawara. Nah, jawara ini jangan cuma sekedar pakai seragam pegang golok menurut saya. Jawara ini juga perlu penempatan yang porsinya jelas. Dia jurusnya bagus, pukulannya kencang, powernya ada, nyalinya gede. Tarik, kirim, bang, Thailand, kirim ke Muang Thai. Sehingga dari Puhab sendiri akan lahir. Oh itu udah kebetulan saya kan ketuanya juga nih. Apalah, udah digituin. Udah baru kirim pikat daerah. Oh, daerah Iya. daerah banjir. Itu akhirnya mana pindah. Baik, Gitu sih ya. baik, terima kasih atas kehadiran Bang Haji Akri, Siap. Sekum dan Bendum. Oke. Ketemu lagi nanti di Fuhab TV dengan Faridin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.